relatif ekstrema atau titik-titik ekstrim negatif. Kita kalau mau mencari posisi puncak ataupun itu, maka kita mencarinya dengan menggunakan relatif ekstrim ini. Kalau Anda lihat di kurva ini, bagian awal A sampai B itu adalah naik kan, ini increasing ya. Bagian C sampai D itu decreasing, turun. Berarti nanti pada saat increasing ada titik puncaknya, kemudian turun lagi. Nah, pada saat naik ini, maka ada dua ciri yang bisa kita lihat di sini. Slope-nya positif karena bentuknya juga arahnya ke atas, ya kan? Jadi kalau Anda lihat di sini, dia slope-nya positif, ya. Oke. Kalau pas turun begini, maka slope-nya negatif karena dia arahnya ke bawah, kan? Kalau kita lihat bahwa ini slope-nya negatif, oke? Arahnya. Tinggal kalau misalnya kita geser slope ini, ya kan, bentuknya dia akan negatif. Kemudian kalau turunan pertama dari fungsi yang ada di sini, maka dia f aksen x-nya akan lebih kecil dari 0. Oke. Nah, pada saat titik puncak di sini, di titik di sini, ya, maka turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Slope-nya 0, turunan pertamanya 0. Titik puncak. Jadi, kalau dilihat, maka dari ini kita lihat ke yang berikutnya, contoh berikutnya. Pada saat ini naik, tentu positif tadi kan. Nah, pada saat titik ini, turunan pertama pada titik ini adalah sama dengan 0. Lanjut ya. Jadi pada saat ini, maka F aksennya positif, pada saat ini F aksennya 0, pada saat ini F aksennya negatif, ya. Pada saat di sini naik lagi kan, positif lagi, di sini 0, sini juga F aksennya tidak ada. Kalau di sini karena putus ya. Kemudian ini F aksennya negatif. Nah, di titik yang ini dinamakan maksimum relatif maksimum atau maksimum relatif. Di sini minimum relatif, ini maksimum relatif. Titiknya kalau di bawah berarti dia relatif minimum, kalau di atas relatif maksimum. Jadi kalau misalnya kurva ini adalah kurva penjualan gitu, maka penjualan maksimum carilah titik yang turunannya sama dengan 0. Di sini atau di sini. Tinggal dibandingkan mana yang lebih besar. Kalau dari yang negatif ya tentunya paling kecil minimum biaya misalnya ini fungsinya fungsi biaya, maka carilah relatif minimumnya di sini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi ya, oleh karena itu aturannya untuk mencari increasing atau fungsi itu naik atau turun, increasing atau decreasing, maka F adalah increasing pada saat titik A, B, yaitu pada titik A, B jika F aksen X-nya lebih besar dari 0. Ya. Sedangkan dia turun jika F aksen X-nya lebih kecil dari 0. Aturan keduanya yaitu relatif ekstrim pada titik A, berarti F aksen A-nya adalah sama dengan 0 dan F aksen A-nya tidak ada. Itu adalah relatif ekstrim. Oke, seperti yang tadi saya ceritakan dari gambar tadi. Nah, aturan ketiga,
kriteria untuk ekstrim relatif adalah jika f aksen x-nya berubah dari positif ke negatif, ya, dan f-nya memiliki relatif maksimum pada titik A. Nah, jika f aksen x-nya berubah dari negatif ke positif dan f-nya memiliki minimum relatif pada titik A, ya. Nanti kita lihatkan ke sini. Di sini relatif ekstrim untuk menguji relatif ekstrim dengan dengan turunan pertama. Carilah f aksen x, tentukan titik kritisnya, aturan-aturan yang gini ya. Carilah f aksen x-nya, maaf, tentukan seluruh titik kritisnya, titik-titik maksimumnya. Untuk setiap titik kritis, maka f-nya harus kontinu, maka tentukan yang f-nya kontinu, untuk setiap titik kritis yang f-nya kontinu, maka tentukan apakah f aksen x-nya memiliki perubahan perubahan tanda di mana x itu naik melalui A. Sedangkan untuk nilai-nilai kritis pada A, maka pada saat tidak kontinu, analisislah situasinya dengan menggunakan definisi ekstrim secara langsung. Kita langsung ke contoh saja. Sebagai contoh, Y sama dengan Fx X plus 4 dibagi X plus 1. Jadi fungsinya ini. Nah, fungsinya adalah Fx sama dengan X plus 4 per X plus 1. Untuk X tidak sama dengan 1. Jadi pada titik 1 dia tidak mengikuti fungsi ini. Dengan menggunakan uji turunan pertama, apakah kita terjadi titik ekstrim relatif? Langkah pertama kita turunkan dulu. F aksen X sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 dibagi X plus 1 kuadrat. Tahu kan caranya ini? Halo? Wah, pendiam banget. Halo? Tahu caranya yang tadi itu? Tahu, Pak. Ya, ini ditambah, ini dinaikkan juga, jadi kalikan X plus 1 ya. Sehingga kita bisa UV itu tadi. Pakai UV itu, pembagian. X kuadrat plus 2X min 3 dibagi X plus 1 X kuadrat. Atau kita keluarkan faktornya, X plus 3 kali X min 1 dibagi X plus 1 kuadrat. Langkah kedua, jadikanlah F aksen X ini menjadi 0. F aksen X sama dengan 0, maka akan kita peroleh X1 sama dengan 3 minus, dan X2-nya sama dengan 1. Nah, kemudian hasilnya adalah minus 3 adalah relatif maksimum. Pada saat X sama dengan 3 itu adalah relatif maksimum. Oke. Kemudian tidak ada titik kritis karena F-nya itu tidak kontinu pada titik karena F-nya adalah tidak kontinu. Kalau kita coba gambarkan ya, fungsi ini, fungsi Fx ini, Fx sama dengan X plus berapa itu, saya coba gambarkan dengan apa namanya, Wolfram alpha saja.
fx sama dengan x plus dalam kurung berapa tadi? 4 dibagi dalam kurung x plus 1, kita kurung tutup, jangan lupa satu lagi ya, kurung tutup, maka Anda lihat grafiknya bentuknya, nah bentuknya seperti ini. Kalau diplotkan jadi seperti ini ya, turunan jadi kalau dijadikan tadi sama dengan x kuadrat plus x plus 4 x plus 1 ya. Turunannya berapa? Anda bisa cari minimumnya berapa, maksimum berapa, minimum berapa, ketemu ya. Asal cara nulisnya benar, Anda akan bisa menghasilkan begini. Oke, turunannya adalah ini.